Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini, Aji Motobike. Dan alhamdulillahnya kesempatan malam ini gue bisa bikin konten lagi nih untuk teman-teman. So, malam ini gue tuh ada di Jakarta, tepatnya itu di jalan apa nih ya? Mungkin jalan Gatot Subroto mungkin ya. Enggak deh, lebih tepatnya Kuningan. Oke, jadi ini adalah suasana kota Jakarta yang mana hiruk pikuknya pasti teman-teman Jakarta tuh udah pada tahu semua. Cuma kan nggak tahu kalau teman-teman di daerah tuh tahu apa enggak sih tingkat kepadatan di Jakarta seperti apa. Jadi kali ini gue ingin ngetes seberapa kencengnya kita bisa bawa kendaraan tuh di Jakarta, terutama motor yang hiruk pikuknya seperti ini nih, John. Di sini gue sudah mempersiapkan dua speedometer. Pertama dari speedometer. Oke, bini gua WhatsApp. Oke, jadi gue sudah mempersiapkan dua speedometer. Pertama speedometer bawaan dari motornya Suzuki Shogun SP125, dan satu lagi adalah speedometer dari Ulysses, aplikasi yang ada di Play Store ataupun App Store. Anjay. So, sekarang itu jam 19.18, berarti setengah 8 malam. Yuk, sekarang waktunya kita pulang dan sekarang kita ngetes seberapa kencengkah kita bisa di jalan Jakarta yang seperti ini. Oke, sebelumnya kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, langsung aja. Teman-teman bisa ngeliat di sini ya, antara dua speedometer sekalian gua ngetes Ulysses ini tepat nggak sih sama speedometer bawaannya. Dan ini gue coba bawa berdasarkan kecepatan standar orang-orang bawa motor ya. Maksudnya ya kalau jalanan kosong ya kita gas, ya kalau jalanan padat ya mengikuti standar orang bawa motor. Jadi biar teman-teman daerah tuh tahu seberapa kenceng sih kita bisa bawa motor di Jakarta. Oke. Kalau di Ulysses-nya sudah 43-an, di speedometer Shogun-nya itu sudah 60-an. Nggak tahu nih akuratan yang mana. Dan kebetulan jalanan biasanya itu nggak terlalu macet, dan depan itu wow, macet banget dong. Oke. Gua mencoba ingin memaksimalkan cara gua bawa motor dengan kondisi jalan seperti ini ya. Jadi ini adalah bawa secara maksimal, bukan ugal-ugalan ya, tapi secara maksimal. Oke. Macet, John. Di Jakarta itu ya seperti inilah di jam-jam sibuknya. Bahkan tolnya pun macet tuh, lihat tuh sebelah kanan. Ya nggak? Agak aneh juga sih. Kalau nyalip di Jakarta juga harus hati-hati banget, John. Soalnya mobil juga kan kencang-kencang banget di sini. Tapi kayaknya lebih bahaya di daerah ya, karena lebih lengang gitu. Jadi potensi untuk ngebutnya tuh lebih banyak ketimbang di daerah Jakarta sini. Di Ulysses-nya 44 rekam jejak dari maksimal kecepatannya hanya 44 km per jam. Coba teman-teman bayangin kalau kita nyempuh lagi. Kalau kita nempuh jarak kurang lebih 30 kiloan bisa berapa jam ya? Kalau cuma bisa jalan 44 km per jam. Jadi ini adalah malam di Jakarta. Padat banget.
pasti ngebetain dong. Buat teman-teman yang nggak doyan macet, yang gerah sama ngeliat-ngeliat kayak gini tuh pasti udah pasti menyerah lah. Tapi ini mungkin menurut kebiasaan ya. Jadi semakin sering kita melewati jalan kayak gini tuh ya jadi biasa aja gitu, walaupun ini macet gitu ya. Jadi kayak udah makanan sehari-hari aja gitu. By the way, di Jakarta tuh terlalu banyak pengendara-pengendara santai, John. Dia santai, bagus gitu loh. Tapi kenapa harus di tengah-tengah gitu loh ya? Kalau mau santai kan harusnya di jalur kiri. Yang kanan tuh untuk mengendalui kan sebenarnya. Tapi ya nggak tahu, mungkin kurang pengetahuan juga, atau mungkin SIM-nya nembak gitu. Makanya kebanyakan mereka yang pelan bertahan di tengah gitu. Sedangkan ya kalau mau pelan tuh jangan di tengah-tengah lah, di kiri gitu ya nggak seharusnya. Oke John, sekalian kita coba kelincahan Shogun ya John ya. Bagaimana sih akselerasi Shogun standar kalau di jalan-jalan umum tuh buat nempel orang, buat ngejar waktu, kira-kira cocok nggak ya? Oh my god, jalanan rusak. Ada yang panas sepertinya. Kita udah masuk daerah Halim nih John. Di sini sih udah 80, tapi di sini masih 50-an. Nah, udah 90 mau cepet. Tapi di sini masih 60-an. Ini kan karena sinyalnya hidup ya. Coba kalau sinyal kita matiin ya. ...80, 60. Jadi kurang lebih beda 20 km per jam lah. Lebih lambat 20 km per jam daripada speedometer aslinya kalau Ulysses ini. Kurang lebih seperti itulah ya John. Jadi gue nggak tahu nih John, yang bener yang mana, antara Ulysses atau si speedometer bawaannya. Kalau menurut teman-teman tuh bagaimana? Yang bener ini atau ini?
Coba tolong komen di bawah. Jadi biar bisa nambah pengetahuan di dalam beroda 2, John. Kalau ada yang bilang Ulysses, ya udah, berarti tadi larinya cuma segitu gitu. Tapi kalau ada yang bilang speedometer orinya yang asli, berarti ya larinya segitu gitu loh. Tapi gua itu lebih prefer ke sini sih, lebih merasa real ke speedometer aslinya. Karena ini sensor langsung bawaan dari motornya, dan kalau ini kan hanya aplikasi yang mengikuti GPS kali ya, yang mana kan pasti ada delay kalau menurut gua, seperti itu, John. So buat teman-teman semua, ada nggak sih rekomendasi lain speedometer digital yang memang bisa lebih akurat atau lebih jelas daripada Ulysses ini? Kalau memang teman-teman semua pernah pakai, coba tolong kasih tahu supaya kita semua di sini bisa mencoba aplikasi tersebut. So, jadi biar tambah tahu pengalaman serta informasi-informasi dari dunia roda 2, John. Oke, jadi kayaknya segini aja videonya untuk kali ini. Semoga teman-teman semua bisa dapat informasinya dari Aji Motobike, dan selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga teman-teman semua bisa dapat berkahnya di Lebaran Idul Adha kali ini. Oke, dari Aji Motobike mengucapkan terima kasih. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aji Motobike. Yuhuu.